Teman-teman yang PJJ sudah siap? Insya Allah, Pak. Waduh, paling keras Pak Huda. Baik, mari kita lanjutkan untuk materi hari ini. Tinggal satu lagi, ini materi Pak Adang, kendali kualitas produk radioisotop dan radiofarmaka. Baik, silakan kepada Pak Adang untuk mulai. Baik, suara saya dapat didengar? Wah, Siap, Pak. ya siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi dari saya ini kan waktunya kayaknya udah habis makan siang ya. Ya mudah-mudahan nggak bikin tambah ngantuk gitu. Tapi ya santai aja ya. Mudah-mudahan materinya bisa terselesaikan dan mudah-mudahan juga saya bisa menjawab apa yang ditanyakan ataupun dipermasalahkan oleh bapak-bapak ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian yang ada di sini. Jadi judul yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah mengenai kendali kualitas radioisotop dan radiofarmaka. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami terangkan pada saat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua bisa dapat mengetahui bahwa ruang lingkup kegiatan kendali kualitas yang dilakukan di PT RR Batan itu adalah seperti ini. Kemudian tujuannya sebagai kompetensi dasarnya, setelah mengetahui pembelajaran ini, semua peserta diharapkan mampu menjelaskan proses kegiatan kendali kualitas, terutama untuk radioisotop dan radiofarmaka. Kemudian untuk indikator keberhasilannya, setelah pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu, satu, menjelaskan pentingnya kegiatan kendali kualitas sebelum suatu produk dirilis atau dikirim ke pengguna. Dalam hal ini mungkin rumah sakit ya. Kemudian juga bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan kendali kualitas untuk radioisotop atau radiofarmaka. Nanti akan kami terangkan lebih lanjut mengenai perbedaannya itu seperti apa dan itu nanti kami harap semua peserta nanti bisa memahami apa perbedaannya. Untuk pendahuluan, untuk sebagian orang perkataan radioisotop, apalagi yang berhubungan dengan nuklir, itu biasanya dianggap sebagai suatu benda yang sangat berbahaya. Yang kehadirannya harus dihindari. Orang masih mempunyai stigma bahwa yang berkaitan dengan nuklir itu lebih cenderung misalnya ke arah bom atom, segala macam. Itu stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat sampai saat ini. Dan sebetulnya kalau kita teliti lebih jauh, radioisotop itu sebetulnya bisa berguna. Bahkan kalau menurut saya banyak sekali kegunaannya. Misalnya seperti yang saya kemukakan di sini. Di sini kita radioisotop bisa digunakan untuk bidang kedokteran, kemudian bidang industri, pertanian, hidrologi, biologi, pertambangan, dan juga lain-lain. Di samping juga mungkin digunakan untuk untuk reaktor nuklir dan sebagainya. Kemudian radioisotop sebagai suatu unsur yang mempunyai sifat memancarkan radiasi bisa berbahaya apabila penanganannya tidak sesuai atau tidak mengikuti aturan dan ketentuan tentang proteksi radiasi. Kemudian pemakaian unsur radioaktif dalam hal ini radioisotop atau radionuklida dalam bidang medis, perawatan, dan pengobatan pada saat ini telah banyak sekali menolong pasien hampir di seluruh penjuru dunia. Dan salah satu radionuklida yang banyak sekali digunakan dalam bidang kedokteran nuklir adalah
radioisotop TC99M, dan ini hampir mencakup sekitar, pada saat ini hampir mencakup sampai sekitar 80% dari penggunaan radionuklir untuk bidang kedokteran adalah menggunakan radioisotop TC99M. Radioisotop lainnya yang digunakan untuk tujuan pengobatan di sini bisa saya kemukakan, ada fosfor 32, kemarin sudah diterangkan sama Bu Ira, kemudian ada yodium 131 yang proses pembuatannya kemarin oleh Pak Sriono, kemudian ada 165DY, samarium 153 juga ini udah diterangkan atau belum ya? Enggak ya, kalau yang samarium 153 mungkin ini nanti akan kita dapatkan di praktikum ya. Kemudian rhenium 186, rhenium 188, SN117M, BI 212, LU 177 dan holmium 166. Nah, kembali lagi ke radiofarmaka. Mungkin ini udah berkali-kali mengenai batasan sedia radiofarmaka itu. Nah, tadi kemarin Pak Tolib juga sudah menerangkan, kemudian Bu Wid juga sudah menerangkan. Jadi secara lengkap yang dinamakan radiofarmaka adalah senyawa radioaktif yang digunakan secara oral, ini lebih ke penggunaannya, yang mengalami metabolisme baik untuk diagnosa maupun terapi, sehingga harus memenuhi syarat sebagai sediaan farmasi dan sumber radiasi terbuka. Ini mungkin melengkapi apa yang diterangkan oleh Pak Tolib dan juga Bu Wid. Pada dasarnya, yang dinamakan sediaan radiofarmaka itu terdiri dari dua bagian. Pertama, ada yang dinamakan pembawa dan juga tracer. Yang berfungsi sebagai pembawa adalah ligannya, kemudian yang sebagai tracer adalah radionuklidanya. Nah, ini apa saja radiofarmaka yang dihasilkan dan digunakan baik untuk molecular imaging ataupun untuk terapi. Di sini sebetulnya banyak sekali, dari mulai radiofarmaka yang dihasilkan oleh siklotron, di sini ada beberapa radioisotop ya, dari mulai fluor 18, yodium 124, ZR96, yodium 123, talium 201, indium 111, dan juga Cu64. Kemudian ada juga yang dihasilkan dari reaktor. Ini ada TC99M, ada yodium 131, ada samarium 153, holmium 166, LU 177, kemudian rhenium 186 atau rhenium 188. Radioisotop ini diproses berdasarkan prinsip GMP, nanti akan bisa digunakan di rumah sakit, baik itu dengan menggunakan PET, yaitu radiofarmaka yang dihasilkan oleh siklotron, kemudian yang SPECT, atau juga yang untuk terapi ya. Nah, sekarang akan kita masuk ke bagian utamanya, yaitu kendali kualitas radioisotop dan radiofarmaka. Suatu produk dari segi kualitasnya ini harus dibentuk atau dipupuk atau dibuat tahap demi tahap selama proses untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebetulnya secara ideal sekali itu untuk kendali kualitas itu tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja, tapi mulai dari bahan baku selama proses dan juga produk akhir. Nah, ini bagan atau lingkup kegiatan dari kendali kualitas produksi radioisotop atau radiofarmaka. Ini kayaknya agak kecil, nggak tahu untuk yang di luar PTRI apakah ini bisa kelihatan? Jelas sekali Pak, di sini Pak. Oh, ya, terima kasih. Jadi yang untuk kendali kualitas ini, untuk radioisotop ataupun radiofarmaka ini ada perbedaan. Kalau untuk radioisotop itu lingkup kegiatan itu hanya pengujian pH, aktivitas, kemurnian radiokimia, kemudian radionuklida.
cukup. Dengan itu saja itu sudah terpenuhi. Tapi untuk radiofarmaka ini karena berkaitan dengan keamanan pemakaiannya, karena digunakan untuk manusia, maka ada beberapa pengujian yang harus dilakukan selain daripada pengujian yang dilakukan untuk radioisotop. Jadi pengujiannya untuk radiofarmaka, selain dari pH, aktivitas, kemurnian radiokimia, dan kemurnian radionuklida, ada juga beberapa pengujian tambahan seperti kejernihan atau visual, kemudian ada uji biologis, ini yang meliputi ada pirogenitas, ada sterilitas, ada biodistribusi, ada clearance, dan ada juga toksisitas. Tapi yang umum dilakukan pemeriksaan apabila sudah menjadi suatu produk yang rutin dikirim, ini paling penambahannya ada hanya pirogenitas dan sterilitas. Untuk biodistribusi, clearance, dan toksisitas biasanya ini dilakukan untuk tahap penelitian. Nah, untuk radioisotop, setelah pemisahan dan pemurnian, radioisotop yang dihasilkan itu perlu dilakukan kendali kualitas. Kendali kualitas radioisotop tadi sebelumnya sudah diterangkan dari bagan yang sudah ditampilkan. Kemudian juga kendali kualitas radiofarmaka juga sama. Kenapa radiofarmaka itu harus ada tambahan pengujian? Karena di sini radiofarmaka itu digunakan dalam kedokteran dan menyangkut keselamatan manusia sebagai penggunanya. Secara ideal, semua pemeriksaan menyangkut kualitas dari suatu sediaan radiofarmaka sebetulnya harus dilakukan sebelum pengiriman ke konsumen atau rumah sakit. Setelah itu, setelah hasil diperoleh dan memenuhi syarat, baru dapat dikirim ke konsumen. Tetapi itu secara umum untuk sediaan farmaka umumnya sebetulnya bukan. Kalau untuk radiofarmaka, di sini ada suatu pengujian yang memerlukan waktu lama, misalnya untuk uji sterilitas, ini minimal dalam 1 minggu baru kita peroleh hasilnya. Padahal untuk radiofarmaka ini, apalagi untuk senyawa bertanda, itu terkait dengan adanya waktu paruh, itu tidak mungkin kalau kita harus nunggu 1 minggu sampai selesai pengujian baru dikirim, keburu habis. Jadi untuk sediaan radiofarmaka yang berwaktu paruh pendek ini, biasanya produk dikirim dulu, dan kemudian hasil uji sterilitas baru dikirimkan kemudian. Ini untuk radiofarmaka, klasifikasinya ada beberapa klasifikasi, yaitu 1 berupa kit kering atau cair yang ditandai atau dilabel dengan radionuklida. Misalnya kit yang sudah kita lakukan pelabelan adalah DTPA, HMDP, HMPAO, MIB, EC, ECD, MAA, tetraosmin, dan lain sebagainya, ini masih banyak. Kemudian juga generator. Generator yang paling umum adalah generator MO99, TC99M, kemudian ada juga generator rhenium 188, kemudian juga generator indium 11M. Kemudian ada juga larutan injeksi seperti hipuran, nah ini senyawa bertanda, kemudian samarium DTMP, yodium MIBG, kemudian ada juga talium 201. Mungkin sebetulnya ini masih ada lagi tambahan, yaitu sediaan radiofarmaka untuk keperluan oral seperti larutan NAI 131 dan juga kapsul ya. Nah, untuk kendali kualitas radioisotop di sini ada beberapa pengukuran yang perlu dilakukan. Pertama, untuk konsentrasi radioaktivitas. Ini apa yang dimaksud dengan konsentrasi radioaktivitas? Konsentrasi radioaktivitas adalah tingkat keradioaktifan suatu radionuklida dalam volume tertentu. Ini ingat, yang namanya konsentrasi radioaktif adalah tingkat
aktifan suatu radionuklida dalam volume tertentu. Jadi untuk satuannya biasanya dinyatakan dalam mikrokuri per mililiter, milikuri per mililiter, atau juga kuri per mililiter. Kemudian radioaktivitas jenis. Kalau yang dinamakan radioaktivitas jenis adalah tingkat radioaktifan suatu radionuklida dalam berat tertentu. Jadi satuannya beda dengan konsentrasi radioaktivitas. Satuannya yaitu mikrogram per mikrokuri per miligram, milikuri per miligram, kuri per miligram, atau kuri per gram. Jadi harap dibedakan antara konsentrasi radioaktif dengan radioaktivitas jenis. Kemudian penentuan kemurnian radionuklida. Ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya nuklida lain selain nuklida yang kita maksud. Jadi biasanya alat yang digunakan untuk penentuan kemurnian radionuklida adalah menggunakan spektrometer gamma. Ini biasanya ada beberapa detektor yang digunakan, detektor HPJE atau NaTL, dan satuannya yang umum adalah mikrokuri pengotor per milikuri zat yang dimaksud. Kemudian ada lagi penentuan kemurnian radiokimia. Ini kemurnian radiokimia menunjukkan fraksi radionuklida yang berada dalam bentuk kimia yang dimaksud. Ini mungkin nanti ada contohnya. Pak, boleh nanya dulu, Pak? Ya, boleh. Ya. Saya Eli, Pak, dari Nuklir RSAF. Ya, silakan, Bu Eli. Ya, Pak Adang, saya mau nanya yang pengukuran pakai gamma spektro HPGA, Pak Adang pernah punya pengalaman, Pak? Itu memang bisa kuantitatif ya pengukurannya ya? Untuk spektrometer gamma? Ya, gamma yang HPGA. Oh, yang HPGA, ya. Ya. Itu gimana, Pak? Itu bisa langsung kita menentukan secara kuantitatif ya? Besarnya misalnya ada MO breakthrough atau apa gitu, langsung ya? Kuali apa kuanti, Bu? Kuantitatif. Bisa. Justru sebetulnya kalau untuk produk visi lebih ditekankan untuk menggunakan spektrometer gamma dalam menentukan kemurnian radionuklida. Karena yang dihasilkan dari produk visi itu banyak sekali pengotornya. Jadi kalau kita menggunakan dose kalibrator itu kelihatannya kurang tepat. Iya. Bisa. Cuma memang tahapannya ini agak lama juga atau agak ya ribet sih enggak. Jadi mungkin saya jelaskan tahapan secara garis besarnya saja ya, Bu Eli. Iya, iya Pak. Ya, jadi iya Pak. Jadi kita lakukan dulu kalibrasi energi. Apakah energinya berbeda dengan gini? Biasanya kita menggunakan standar. Setelah kita melakukan kalibrasi energi, kemudian nanti kita bikin kurva kalibrasi. Itu dengan menggunakan radionuklida standar yang sudah diketahui aktivitasnya dan waktu paruhnya segala macam. Dari situ nanti kita akan bikin kurva kalibrasi efisiensi. Dari kurva kalibrasi efisiensi itu nanti apabila kita ingin menentukan aktivitas suatu radionuklida, misalnya MO breakthrough, kita ukur MO, nanti kita hitung aktivitas MO yang terukur di situ berapa. Baru nanti dibandingkan dengan TC-nya berapa. Jadi nanti akan bisa dihitung mikrokuri MO per milikuri TC-nya itu berapa. Atau bisa juga dalam bentuk persen. Itu sama aja. Sudah jelas, Bu Eli? Berarti kalau untuk NAI mah memang nggak bisa ya Pak, jadi kualitatif aja ya. Yang kami punya kan detektornya NAI Pak, gamma spektronya. Jadi kualitatif. Jadi kita hanya cuma ngelihat lonjakan aja di panjang gelombang. Misalnya kalau gallium di MO kalau tidak ada lonjakan di 740 ya nggak ada gitu loh. Nggak ada faktor MO. Gitu. Itu spektrometer gamma apa gamma ionization chamber? Gamma spek. Kalau gamma spek kayak apa? Ya. Sebetulnya bisa saja, Bu. Untuk itu juga. Oh, bisa ya? Ya.
Oke, ya nanti bergrup sama Pak Adang Oh iya, langsung. terima kasih. Oke, makasih Pak Adang. Ya. Jadi untuk kemurnian radiokimia ini ditentukan biasanya kita sebetulnya macam-macam prosedurnya itu. Bisa dengan kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gel, pertukaran ion, HVAC, dan pengendapan. Tapi yang paling umum dilakukan adalah menggunakan kromatografi kertas. Biasanya kromatografi kertas yang kita lakukan. Kemudian hasilnya kita ukur dengan menggunakan alat yang disebut TLC scanner, atau juga radiochromatografi scanner, atau juga bisa dicacah secara manual dengan dipotong per 1 cm 1 cm, kemudian nanti baru dicacah dengan menggunakan gamma counter. Cuma kalau itu lama sekali kayaknya. Sekarang sudah lebih praktis. Pengukurannya bisa dilakukan dengan TLC scanner. Apalagi kalau kita menggunakan radiochromatografi scanner, ini yang dari Bioscan itu bisa kita bisa mengcounting sekitar 10 dalam 1 kali run. Kemudian pengukuran pH ini karena biasanya volumenya itu untuk radiofarmaka itu kecil ataupun radioisotop itu kecil, biasanya kita menggunakan kertas pH. Nah ini, saya ingin mencontohkan untuk pengujian atau kendali kualitas dari radioisotop ini adalah menggunakan, contohnya itu adalah MO99 hasil PC. Kenapa saya menggunakan ini? Ini bukan tanpa sebab, karena saya sering mendapatkan masukan ataupun keluhan ataupun apa ya, saya nggak tahu apakah dari rumah sakit atau dari pihak lain yang mengatakan bahwa kenapa PTRR sampai saat ini belum bisa menghasilkan TC. Padahal ya sebetulnya kan ya dari Batan itu kan ini. Nah, cuma nanti akan saya bedakan tes seperti apa TC dihasilkan dari MO99 itu, dan kemudian MO-nya itu dari mana dulu. Karena di sini nanti MO itu, nah ini seperti saya kemukakan di sini. Jadi ada beberapa versi. MO itu bisa dihasilkan dari uranium, hasil fisi uranium, dengan menggunakan menggunakan target high enriched uranium, itu di mana uranium 235-nya itu lebih besar dari 90%, ataupun dari target low enriched uranium, dengan uranium 235 lebih kecil dari 20%. Atau bisa juga dengan menggunakan hasil reaksi gamma dari target MO98 atau dari siklotron. Nah, untuk ini nanti akan dihasilkan dari ketiganya ini dihasilkan MO99. MO-nya sama. MO99 itu sama semuanya. Cuma di sininya targetnya yang berbeda. Bukan tanpa tujuan. Kenapa beda target ini bisa menyebabkan beda ini. Misalnya seperti begini. Untuk yang hasil fisi uranium dibuat generator itu sangat gampang sekali. Tapi untuk MO dari target MO98 dengan reaksi N-gamma, ini sampai sekarang di dunia ini baru ada satu yang mengaku sudah bisa memproduksi generator MO99, TC99M dari target yang dari reaksi N-gamma ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari targetnya sendiri, baik high enriched uranium atau low enriched uranium, ini yang jadi targetnya adalah uranium 235. Ini ditembak dengan neutron, nanti akan menghasilkan di sini hasilnya itu
banyak sekali radionuklida, ratusan atau mungkin ribuan juga bisa jadi. Nah, dari sini kita harus bisa memisahkan dari ratusan radionuklida yang dihasilkan dari hasil visi ini, kita harus bisa memisahkan hanya satu radionuklida saja, MO99. Bisa dibayangkan dari sekian ratusan radionuklida, cuma diambil satu. Makanya prosesnya untuk ini tuh sangat rumit sekali. Kita terus terang aja, sekarang dulu kita pernah punya fasilitas untuk mengolah MO99 dari visi ini. Itu dulu sebelum tahun 96. Tapi sekarang kita sudah tidak punya lagi. Fasilitas yang digunakan untuk mengolah hasil visi uranium ini sangat kompleks sekali dan tidak bisa sembarangan. Jadi untuk saat ini PTRR belum punya atau tidak punya fasilitas untuk mengolah MO99 dari hasil visi. Kemudian dengan dari hasil aktivasi, seperti kita ketahui bahwa generator MO99 TC99M itu menggunakan penyerapnya itu alumina. Alumina itu mempunyai kapasitas serap yang sangat terbatas sekali. Paling besar dia hanya bisa menyerap sekitar 20 mg per gram alumina. Izin tanya Pak. Ya. Saya Teguh Pak dari PSTNT. Ya. Nah, setahu saya tahun 2010 itu Inuki masih menjual generator TC kan ya? Ya, betul. Nah, itu berarti generatornya dari mana ya Pak? MO-nya? Kalau tahun 2010 masih produksi, itu bukan Inuki. 2010 itu masih Batan, masih PRR waktu itu. MO-nya kita punya fasilitasnya waktu itu masih punya di gedung 10. Tadi kan Bapak bilang sampai tahun 96 yang pemisahan MO dari visi itu. Ya, betul. Nah, Inuki Nah, itu 2010 saya juga nggak tahu itu dari mana MO-nya. Tapi kelihatannya di luar mungkin ya Pak ya? Dari luar kalau nggak salah, MO-nya dari luar, dibuat generator. Oh, jadi di packing di sini gitu ya? Ya, betul. Oh, baik Pak, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Masih ada? Cukup Pak, makasih Pak. Ya, makasih ya. Jadi sampai dengan saat ini, MO yang diperoleh dari hasil reaksi N-gamma belum ada dalam bentuk generator. Masih dalam tahap penelitian. Di antaranya dari kita dari PTRR sendiri ini masih melakukan penelitian dan kelihatannya kalau menurut saya sih ini udah hasilnya itu udah cukup bagus. Jadi menggunakan mikroporus alumina ya, yang kapasitas serapnya itu agak lebih tinggi daripada alumina biasa. Nah ini mungkin, jadi MO itu yang dihasilkan dari reaktor, ini bisa dari fisi uranium, bisa dari aktivasi molybdenum. Untuk uranium itu ada yang high enrich atau low enrich. Tapi sekarang untuk yang high enrich ini kayaknya dibatasi oleh dari Amerika itu sudah nggak ada lagi, udah nggak dijual lagi. Sekarang kebanyakan menggunakan yang low enrich. Ini bukan tanpa risiko, karena kalau perpindahan dari high enrich ke low enrich ini akan menyebabkan tambahnya juga sampah radioaktif. Karena kalau low enrich ini hanya pengkayaan uraniumnya itu hanya sekitar di bawah 20%, ini bisa sampai 93. Kemudian untuk aktivasi, ini bisa diperoleh dari molybdenum yang diperkaya atau dari molybdenum alam. Nah ini pertimbangan untuk produksi, kenapa kita atau PTRR tidak bisa mengembangkan generator MO99 dari hasil visi.
Nah, pertama, mengenai fasilitas. Fasilitas untuk pemurnian MO99 dari hasil visi ini memerlukan biaya yang mahal. Kalau mungkin saya kira banyak juga yang sudah pernah ke Serpong, melihat fasilitas yang ada di gedung 10, dulu PTRR, sekarang Inuki, itu dari mulai dindingnya aja itu tebalnya itu sampai, saya kira mungkin nggak tahu berapa, 1 meteran lebih itu. Kemudian juga di dalamnya itu alat-alatnya juga macam-macam. Jadi fasilitasnya itu sangat kompleks sekali dan juga mahal sekali. Kemudian produksi MO99 dari hasil visi ini akan menghasilkan limbah dengan radioaktifan yang sangat tinggi. Ini juga jadi concern kita. Kalau kita harus membuat fasilitas dengan harga yang mahal, kemudian nanti limbahnya juga mempunyai radioaktifan yang tinggi dan juga radionuklida yang menjadi limbahnya itu macam-macam, itu mungkin perlu kita pikirkan lagi. Kemudian produk MO hasil visi memerlukan bahan target uranium-235 pengkayaan tinggi yang merupakan bahan spesifikasi senjata nuklir sehingga memerlukan pengawasan atau safeguard yang sangat ketat. Dan ini sudah mulai diterapkan dari mulai tahun berapa ya, saya lupa lagi. Cuma sekarang itu dibatasi banget untuk penggunaannya. Kalau untuk yang low enriched uranium itu masih bisa dibeli, tidak susah. Kemudian juga alasan lainnya, selama berlangsungnya proses kimia uranium-235 hasil iradiasi, ada potensi terjadinya kecelakaan kritikal bersifat katastrofik dan dari lepasan produk fisi aktivitas tinggi yang akan menimbulkan isu lingkungan serius. Di sini mungkin saya bisa terangkan sedikit. Dulu waktu kita melakukan pemurnian MO dari hasil visi ini, itu waktu sebelum diserahkan ke PT Batan Teknologi atau Inuki, itu kita sebetulnya rutin dulu itu memproduksi MO, ada 2 minggu sekali ya, waktu itu dikirim ke Nordion kalau nggak salah. Itu meskipun pada proses pemisahan uranium hasil iradiasi ini untuk menjadi MO99 itu prosesnya itu bertahap-tahap, dari mulai penambahan carrier segala macam untuk meminimalkan terjadi atau terikutnya pengotor radionuklir ke produk akhir. Tapi pada kenyataannya setelah jadi produk akhir tetap saja banyak radionuklida ikutan yang masih belum terpisahkan secara sempurna. Tapi walaupun begitu, dalam ininya kita mempunyai spesifikasi untuk hasil produknya itu seperti apa. Mungkin nggak tahu, mungkin saya cantumkan di sini. Oh, enggak. Nah, jadi ini karakteristik untuk target yang high enrich dan dari low enrich. Dari segi komposisi kimianya ini agak lain. Kemudian kandungan uranium totalnya kalau dari high enrich 16 gram, kalau untuk yang low enrich itu kita perlu 94 gram supaya setara dengan 16 gram. Pengkayaannya 93, ini 19,8. Kemudian jumlah uranium 235-nya itu sekitar 15 gram. Dan nanti hasil total, nah ini yang jadi masalah itu, kalau kita menggunakan yang low enrich ini, pengotor alfanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang dari high enrich. MO yang biasa digunakan untuk MO alam yang kita produksi, ini ada beberapa MO. Satu misalnya MO92, ini akan menghasilkan MO93 dan waktu paruhnya hanya 6,9 jam. Dari MO98 dengan kelimpahannya itu sekitar di alam itu sekitar 24%, ini yang menghasilkan ini mempunyai waktu paruh 66 jam.
MO100 ini dari MO alam ada sekitar 9,63%. Ini akan menghasilkan MO101 dan ini hanya mempunyai waktu paruh 14,6 menit. Nah ini seperti saya katakan tadi, jadi untuk MO hasil visi ini spesifikasinya itu ini kita peroleh dari Medifisik, yaitu salah satu perusahaan di Amerika yang ya kalau menurut saya seluruh fasilitasnya itu dulu dialihkan ke PRR ya, PPR ya, Pusat Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka. Di situ spesifikasi MO yang dihasilkannya itu mempunyai spek, misalnya kandungan yodium 131-nya itu harus lebih kecil dari 0,05 mikrokurie per milikuri MO99. Kemudian RU 103-nya 0,05 mikrokurie per milikuri MO99, SR89 0,6 nanokurie per milikuri, kemudian SR90 0,06 nanokurie per milikuri MO, dan pemancar gamma lainnya itu lebih kecil dari 0,1 mikrokurie per milikuri MO99. Di sini saya menggunakan perbandingan dari sini itu. Jadi kalau kita lihat yodium 131 per MO-nya itu perbandingan itu sampai dengan 20.000. Kemudian ini juga sama, ini juga sama. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa untuk penentuan kemurnian radionuklida MO99 dari hasil visi itu kita tidak bisa langsung menentukan dengan spektrometer gamma. Jadi misalnya kita teteskan di kertas, kemudian diukur dengan spektrometer gamma, nanti akan terlihat gitu. Yodium 131, RU, segala macam. Itu tidak bisa, karena perbandingannya itu jauh banget. Sehingga untuk menentukan kemurnian radionuklida dari MO hasil visi ini, perlu ada pemisahan dulu. Jadi di sini ada secara garis besar, ada dua jenis pengotor. Pertama, pengotor golongan yodium. Itu terdiri dari yodium 131, 132, 135, 133. Kemudian ada golongan logam lain. Ada RU, ada RH, ada ZR, ada NB. Nah, untuk pengujiannya, biasanya untuk MO99 itu ada beberapa pengujian. Yang umum, pH, konsentrasi radioaktif, kemudian, nah yang 3 dan 4 ini agak spesifik pemeriksaannya, jadi tidak langsung bisa kita periksa apakah dengan spektrometer gamma ataupun dengan spektrometer alfa. Nah, jadi untuk penentuan konsentrasi radioaktif, biasa kita menggunakan dose kalibrator atau gamma ionization chamber. Kemudian untuk pemurnian radionuklida, nah ini. Jadi supaya bisa terdeteksi keberadaan yodium, RU, kemudian RH, kemudian ada pengotor lainnya, itu perlu dipisahkan radionuklida tersebut dari MO99. Baru kemudian setelah dilakukan pemisahan, baru bisa dilakukan pengukuran dengan gamma spektrometer. Jadi pemisahannya, nah misalnya ini, saya katakan bahwa ini adalah radionuklida pengotor dari MO99 hasil visi. Di sini banyak sekali yang bisa terdeteksi. Ini ada ND147 dengan waktu paruh 263,5 jam. Kemudian ada CE141, ada TE132, NP239. Ini banyak sekali sampai dengan lanthanum 140. Nah ini gamma spektrometer yang kami punya di PTRR. Jadi kita mempunyai 3 buah gamma spektrometer. Yang sistem lama itu masih menggunakan N2 cair, ya gas nitrogen cair. Detektornya semua sama HPJE. Yang kedua ini kita mempunyai juga suatu sistem spektrometer gamma yang menggunakan X-cooler untuk pendinginnya, jadi tidak menggunakan nitrogen cair. Nah,
Yang ketiga, yang paling baru, kita mempunyai spektrometer gamma yang kita sebut sebagai hybrid system. Jadi ini spektrometer gamma ini ada pendingin secara elektronik, ada juga nitrogen cair. Nah, untuk prinsip penentuannya untuk kemurnian radionuklida MO9 visi itu, jadi untuk pengotor radionuklida yodium kita tarik dengan kloroform. Baru kemudian fasa kloroformnya kita ukur dengan spektrometer gamma. Ini akan bisa kelihatan. Jadi semua pengotor golongan yodium akan muncul di situ. Cuma kalau kita lihat ini kan kayaknya prinsipnya sederhana sekali. Cuma ditarik dengan yodium, ditarik dengan kloroform, kemudian diukur fasa kloroform dengan spektrometer gamma. Sebetulnya kalau kita lihat prosedurnya sini cukup rumit. Cuma ya yang saya terangkan di sini hanya garis besarnya aja. Ini mungkin perlu pelatihan khusus kalau untuk pemeriksaan ini. Kemudian untuk golongan logam lain yang terlarut dalam MO, ini ditarik dengan etil asetat. Kalau dalam dari buku dari sikat itu istilahnya itu asetat pre-equilibrated. Nah, kemudian fasa airnya kita ambil dan baru diukur dengan spektrometer gamma. Itu nanti akan kelihatan pengotor-pengotor golongan logam seperti RH, kemudian NB, ZR itu akan kelihatan. Dan MO-nya itu sudah seminimal mungkin sehingga radionuklida lainnya bisa kelihatan. Kalau kita langsung itu tidak akan kelihatan semuanya karena perbandingan antara pengotor dengan MO99 terlalu jauh. Kalau kita misalnya ngambil langsung dari MO balak, kemudian kita teteskan di kertas saring, kemudian diukur, di situ sudah kelihatan yodium, di situ sudah kelihatan RU, di situ sudah kelihatan RH, yaitu tanpa harus diperiksa lebih lanjut lagi, itu udah reject. Nah ini hasil pemeriksaan radionuklida dengan menggunakan spektrometer gamma. Ini nanti biasanya yang kita peroleh di sini hanya net areanya dari tiap-tiap radionuklida. Dari sini kita perlu menghitung lagi, kita sudah punya programnya dulu dibuat sama almarhum Pak Ibon. Jadi kita tinggal memasukkan datanya, nanti akan keluar hasilnya. Berapa aktivitasnya, nanti baru kita bandingkan dengan TC atau dengan MO99 yang kita ukur. Nah ini kurva kalibrasi spektrometer gamma. Ini kita menggunakan standar dari mulai CD109, COBA 57, CE139, SN113, CS cesium 137, COBA 60, kemudian yttrium 88. Nah, untuk penentuan kontaminasi alfa, ini biasanya bisa dilakukan dengan dua macam cara, dengan menggunakan spektrometer alfa ataupun dengan alfa beta counter. Untuk spektrometer alfa, terus terang aja kita sampai saat ini masih belum punya. Jadi kita masih menggunakan alfa beta counter. Nah, sekarang untuk radiofarmaka. Kalau bisa dimurnikan lagi, tapi kalau tidak bisa ya reject. Iya. Karena untuk pengotor alfa ini, nanti di generator dia nggak diperiksa lagi. Kalau sudah lolos di pemeriksaan MO, iya. Bisa dimurnikan bisa, dilewatkan lagi kolom biasanya. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya dari alfa sudah tinggi, kemudian radionuklida juga tinggi, yang lainnya udah itu mah udah. Wes kok bilang ya.
Dalam sediaan radiofarmaka yang digunakan untuk keperluan kedokteran, ini terdapat 3 kemungkinan bahaya yang dapat terjadi. Yaitu satu, bahaya yang berhubungan dengan segi keamanan pemakai atau safety, ini menyangkut masalah ada toksisitas, kemudian pirogenitas dan sterilitas. Makanya ini dilakukan untuk pirogen dan sterilitas kita lakukan pengujian sebelum dikirim ke rumah sakit. Kemudian juga bahaya disebabkan ada dari radiasi tinggi yang diterima oleh organ selain organ yang dimaksud. Ini menyangkut kemurnian radionuklida ya. Kemudian bahaya yang disebabkan adanya pengotor yang terjadinya salah diagnosa, ini nuklida. Kalau ini mungkin kimia. Nah ini untuk kendali kualitas radiofarmaka itu meliputi ada pemeriksaan fisika kimia, itu menyangkut pemeriksaan visual atau kejernihan, atau ini kita lihat dengan sama pemeriksaannya dengan seperti dalam pemeriksaan visual untuk farmaka biasa, kita menggunakan kotak dari kayu yang mempunyai 2 latar, yaitu yang latar berwarna hitam dan warna putih. Kemudian radionuklida juga, ini tetap kita lakukan pemeriksaan. Konsentrasi radioaktif, kemurnian kimia, kemudian radiokimia, kadar radioaktif, kadar air, dan penghitungan jumlah partikel. Ini khusus untuk MAA, untuk jumlah partikel itu. Untuk MAA juga biasanya kita juga melakukan pengujian biodistribusi sebelum dikirim ke rumah sakit. Kemudian pemeriksaan biologis, pemeriksaan sterilitas, pirogenitas, toksisitas, biodistribusi, dan juga pencitraan dengan kamera gamma. Untuk pemeriksaan fisika kimia, pemeriksaan visual ini dilakukan untuk memeriksa kemungkinan adanya pengotor yang secara jelas kelihatan dengan mata biasa. Kemudian untuk radionuklida, ini dilakukan untuk melihat adanya ada atau tidaknya nuklida lain selain nuklida yang dimaksud dalam suatu sediaan radiofarmaka senyawa bertanda. Misalnya untuk TC99M-HPAO, MO99 adalah merupakan radionuklida pengotor. Untuk pengukuran pH, ini bisa dengan pH meter atau dengan kertas pH. Konsentrasi radioaktif biasanya pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan alat gamma ionization chamber atau spektrometer gamma juga bisa, atau gamma ionization chamber itu nama lainnya adalah dose kalibrator ya. Kalau di rumah sakit biasanya dose kalibrator di. Untuk penentuan kemurnian kimia, dimaksudkan untuk menentukan zat-zat aktif dan memeriksa adanya pengotor non-radioaktif lain dalam sediaan tersebut. Misalnya di sini alumina. Pada larutan TC99M, ini adalah merupakan pengotor kimia. Kenapa alumina yang ini kan sebagai pengotor kimia? Karena untuk sistem generator MO99 TC99M, sebagai penyerapnya yang digunakan adalah alumina. Jadi kita cek apakah ada alumina yang turun atau tidak, yaitu kemudian hitung berapa yang diperbolehkan. Biasanya alat yang digunakan bisa HPLC, spektrofotometer UV-Vis, inframerah, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian kemurnian radiokimia. Ini menunjukkan adanya fraksi radionuklida yang berbeda dalam bentuk kimia yang dimaksud. Misalnya saja untuk senyawa bertanda hipuran 131, apabila kita cek di sini ada yodium bebas ini adalah merupakan pengotor radiokimia dari hipuran 131. Ini tinggal kita hitung saja, berapa persen adanya yodium bebas, apakah masih memenuhi syarat atau tidak untuk sediaan hipuran 131. Hipuran 131 itu biasanya itu lebih besar dari 95%. Jadi kalau misalnya ada yodium bebas lebih besar dari 5% berarti sudah tidak memenuhi syarat. Untuk penentuannya, kemurnian radiokimia ini bisa dengan kromatografi kolom, kromatografi kertas,
lapis tipis, gel, pertukaran ion, HPLC, dan juga dengan metode pengendapan. Untuk kadar zat aktif bisa ditentukan secara dengan spektrometri, titrasi, HPLC, Zelda, dan lain. Misalnya untuk penentuan kadar HMPAO, ini dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV visible. Kemudian kadar air. Nah, untuk kadar air, ini ditentukan dengan menggunakan alat Carl Fisher. Dan untuk kadar air ini, alhamdulillah kita sekarang sudah punya alatnya, dan sudah banyak yang bisa melakukannya. Terutama untuk generasi milenial ini hampir semuanya bisa. Yang ada di PTRR ya. Kemudian, nah ini, ada suatu sediaan radiofarmaka khusus. Ini yang bentuknya itu adalah albumin makroagregat, atau ini dikenal juga dulu itu MAA ya. Cuma sekarang nggak tahu pemakaiannya di rumah sakit ini kayaknya sudah jarang yang menggunakan. Jadi ini digunakan untuk penyidikan paru-paru. Nah, untuk melakukan penyidikan paru-paru ini, itu ada beberapa persyaratan, terutama sekali untuk jumlah dan ukuran partikel, itu harus memenuhi persyaratan. Dan untuk menentukan ukuran dan jumlah partikel, biasanya kita menggunakan mikroskop dengan pertolongan hemasitometer atau bilik hitung. Itu biasanya dipakai kalau di rumah sakit, itu biasanya dipakai untuk hitung jenis ya, untuk darah. Jadi persyaratan yang diperlukan untuk MAA ini harus mempunyai ukuran partikel 0,5 sampai 90 mikrometer, itu di atas 90%. Ini kita ambil dari Medifisik, karena dulu PRR itu teknologinya hampir semuanya dari fisik, Medifisik, termasuk juga fasilitasnya segala macam itu dari Medifisik. Itu dulu dari tahun 90 sampai 96, saya kira 97 sudah mulai dialihkan ke PT Batan Teknologi, dan PTRR dulu itu harus pindah ke gedung 11 tanpa mempunyai alat-alat lagi. Kemudian ini untuk ukurannya yang 15 sampai 90 harus di atas 90%. Dengan jumlah partikel yang tertentu di sini adalah untuk dosis tunggal, kemudian ada juga untuk dosis ganda, kemudian ada satu persyaratan lagi, yaitu tidak boleh ada ukuran partikel yang lebih besar dari 150 mikrometer. Nah, ini format hasil penentuan untuk penentuan ukuran dan jumlah partikel dari MAA. Nah, untuk MAA ini juga ada untuk pemeriksaan, meskipun sudah diproduksi secara rutin, tapi ada suatu pemeriksaan biologis yang harus tetap dilakukan, yaitu biasanya uji biodistribusi. Kenapa demikian? Karena pada penentuan kemurnian radiokimia untuk MAA ini, kita kerap kali itu hasilnya itu selalu bagus. Tapi ketika kita dilakukan uji biodistribusi, kadang-kadang tidak begitu bagus. Kenapa demikian? Karena kalau kita lakukan penentuan kemurnian radiokimia secara kromatografi kertas atau segala macam, itu bukan hanya ukuran yang 5 mikro ataupun 90 mikro yang ada di titik penotolan, tapi ukuran yang lebih kecil dari situ pun, kalau berbentuk partikel ataupun koloid, itu tetap di situ. Jadi kita tidak bisa mendeteksi adanya partikel koloid ataupun partikel yang ukurannya lebih kecil dari 1 mikro. Sehingga perlu dilakukan uji biodistribusi. Dalam uji biodistribusi itu akan jelas kelihatan. Untuk ukuran yang
di atas 5 mikro sampai dengan 90 itu akan terakumulasi di paru-paru. Sedangkan yang di bawah 1 ataupun 5 mikro itu akan terakumulasi di hati dan empedu kalau nggak salah. Nah, untuk pemeriksaan biologis lainnya, ada pemeriksaan uji biodistribusi. Ini biasanya dilakukan untuk umumnya ya, dilakukan untuk suatu sediaan radiofarmaka yang masih dalam tahap penelitian untuk melihat pola penyebaran yang terjadi dalam tubuh dari sediaan radiofarmaka yang kita berikan. Untuk biodistribusi ini biasanya diikuti dengan ekskresi juga kita tentukan. Jadi dari situ nanti kita akan bisa menentukan waktu paruh biologis dari sediaan itu pada setiap organnya. Nah, untuk biodistribusi ini pada hewan percobaan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Satu, dengan cara pembedahan organ. Ini caranya senyawa radiofarmaka disuntikan secara intravena melalui vena ekor. Kemudian hewan dibius setelah interval waktu tertentu. Kemudian dibedah dan organ-organ yang kita kehendaki diambil, dipisahkan, ditimbang beratnya, kemudian baru dicacah dengan menggunakan gamma counter. Nah, ini gambar yang diperlihatkan untuk proses biodistribusi. Ini biasa juga kita lakukan terutama sekali untuk penelitian. Ada yang tanya? Oh, capek juga. Seru Pak, seru Pak. Oke. Enggak. Jadi kembali lagi dari proses uji biodistribusi ini nanti waktu perhitungannya ini ada suatu konvensi ya bahwa berat otot, kulit, darah dan tulang itu ada persennya. Jadi untuk otot biasanya itu sekitar 43% dari berat tubuh. Kemudian kulit sekitar 20% dari berat tubuh, darah 7% dari berat tubuh, kemudian tulang 10% dari berat tubuh. Jadi perhitungannya nanti tinggal dikalikan aja 10% dari cacahan yang teroleh pada organ. Misalnya tulang berapa, nanti dihitung dengan menggunakan standar. Jadi proses perhitungan persentase penimbunannya bisa dilakukan dengan 2 cara juga, yaitu persentase penimbunan per organ, yaitu biasanya cacahan per organ, per cacahan dosis yang diberikan, kali 100%. Jadi nanti akan diketahui berapa persen yang ada di penimbunan yang terdapat di tiap organ. Kemudian ada juga cara lain adalah persentase penimbunan per gram organ. Kalau ini, jadi organ yang ditimbang beratnya, kemudian percacahan dosis yang diberikan dikalikan dengan 100%, akan diperoleh nanti berapa persen per gram organ. Kemudian cara lain adalah pencitraan atau imaging ya pada tubuh hewan. Ini dulu kita pernah mempunyai alat gamma kamera atau apa ya, gamma kamera, tapi masih kurang begitu bagus. Dan pernah kita lakukan beberapa hasil penelitian kita dengan menggunakan gamma kamera tersebut. Misalnya untuk yang pertama kita melihat adanya TC99M, itu kita lihat di sini memang menumpuk di lambung. Kemudian HMPAO kita lihat ini dari kepalanya, jadi di otak ini memang terdapat tumpukan. Kemudian EC ini pada ginjalnya kelihatan. Kemudian yang tulang untuk MDP. Yep. Yang kita punya baru ya? Iya. Itu gamma kamera atau apa Pak? Iya, gamma kamera. Bisa juga berarti bisa mengecek
distribusi melalui pencitraan juga Pak Padang? Bisa. Bisa untuk TC, yodium dan sebagainya Pak? Ya, hanya untuk TC sama yodium ya. TC sama yodium. Kan? Oh, samarium juga bisa ya. Ya. Jadi yang ada di kita itu bisa untuk samarium, TC dan yodium 131. Ya, makasih Pak Padang. Ya. Jadi kalau misalnya perlu ini tinggal menghubungi Fikri aja saya kira. Oh, Fikri nih. Fikri. Pak, Pak Padang, kalau untuk uji biodistribusi ini sebenarnya lebih baik binatangnya itu dilakukan pembedahan seperti tadi atau dilakukan scanning aja dengan pencacahan, karena kan bisa kuanti juga sebenarnya Pak. Ya sebetulnya metodenya sama aja. Cuma ya kalau misal mempunyai alat yang sudah lebih modern lagi dengan pencacahan menggunakan misalnya dengan spek, itu juga kan sudah langsung nanti bisa dihitung persen di tubuh ini berapa. Iya. Tapi Iya, Pak. kan itu tetap menggunakan standar ya. Baik. Sama aja, bisa aja. Kalau itu kan manual. Bedah, dipotong, kemudian Iya. Kasihan Pak. masih ada, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada cara lain juga. Kita ini sebetulnya selama ini itu sebetulnya kan yang lebih bagus itu ya pakai gamma kamera atau cuma kita tidak punya, jadi kita memanfaatkan suatu alat yang disebut autoradiografi. Ini sebetulnya bukan khusus untuk hewan, tapi ternyata setelah kita coba ini masih bisa juga untuk digunakan untuk mengetahui lokasi aja, cuma nggak tahu. Sebetulnya kalau menurut saya sih untuk kuantitatif juga mungkin bisa. Prinsipnya saya kira hampir sama dengan gamma kamera. Cuma untuk saat ini masih kita lakukan hanya untuk mengetahui lokasi sediaan radioaktif yang kita berikan kepada hewan itu saja. Kemudian untuk sterilitas, nah ini perlu juga kita lakukan pengujian sebelum di liver ke rumah sakit. Ini yang dinamakan steril itu adalah tidak adanya mikroorganisme yang hidup dalam suatu sediaan atau bahan. Batasan sterilitas juga dinyatakan sebagai suatu tingkat kemungkinan terjadinya kontaminasi 1/10⁻⁶ untuk produk yang menggunakan sterilisasi akhir dan 1/10⁻³ untuk produk yang dibuat secara aseptis. Pemeriksaan sterilitas yang tercantum dalam USP dan Farmakope tidak sepenuhnya dilaksanakan atau jadi kita kembali untuk radiofarmaka ini sebetulnya kenapa untuk sterilitas itu tidak dilakukan untuk pemeriksaan sterilitas itu hasilnya belakangan dan produk dikirim dari awal. Ini karena ada keterbatasan daripada suatu kesediaan radiofarmaka tersebut. Misalnya sebagian besar dari suatu sediaan radiofarmaka mempunyai waktu paruh fisik yang pendek, sehingga pemakaiannya tidak mungkin menunggu pengujian sampai dengan selesai yang memerlukan waktu yang cukup lama. Ini untuk sterilitas, 7-14 hari. Padahal misalnya untuk samarium aja, waktu paruhnya cuma 46 jam. Untuk TC, waktu paruhnya cuma 6 jam. Itu nggak mungkin, kita harus nunggu sampai 7 atau 14 hari. Kemudian untuk radiofarmaka juga volume sediaannya itu terbatas. Sehingga misalnya pencuplikannya tidak sesuai dengan aturan pada USP ini. Nah, misalnya untuk pengukuran pH aja, idealnya sebetulnya lebih bagus itu menggunakan pH meter. Cuma karena sediaan radiofarmaka, terutama sekali untuk senyawa bertanda, itu volumenya itu kecil. Sehingga yang harus diperiksa itu paling volumenya itu biasanya sekitar setengah cc. Itu nggak mungkin kalau kita harus melakukan pengujian dengan menggunakan ini. Jadi kita tetap masih menggunakan ya kertas pH.
Kemudian juga yang lainnya adalah masalah resiko radiasi. Kemudian stabilitas juga dari radiokimia itu perlu diperhitungkan juga. Nah, untuk pemeriksaan sterilitas ini biasanya kita menggunakan standarnya itu dari USP, yaitu dengan menggunakan tioglycolat cair atau FTG, fluid tioglycolat untuk bakteri aerob dan anaerob, dan juga menggunakan media TSB untuk jamur dan ragi. Perbenihan diinkubasikan selama 7-14 hari pada 36 sampai 37 derajat untuk FTG, fluid tioglycolat, dan 22-25 derajat Celcius untuk TSB. Jadi ini lama benar, 7-14 hari baru nampak hasilnya. Nah, ini untuk form dari hasil pengujian sterilitas seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada positif dan negatif hasilnya. Nah, kemudian untuk pirogen. Nah, ini untuk pirogen, ini kita sampai dengan tahun 2019, kita masih menggunakan kelinci untuk uji pirogen itu. Yang dinamakan pirogen adalah hasil pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba patogen yang berupa polipeptida, polisakarida, dan nukleotida yang dalam jumlah yang sangat kecil, kurang dari 10 nanogram per kilogram berat badan, dapat menyebabkan demam, muntah, dan menggigil. Substansi pirogenik yang paling potensial adalah endotoksin, yang merupakan hasil metabolisme terutama dari bakteri gram negatif. Untuk metode pengujian pirogen, nah ini secara in vivo kita sampai dengan 2019 masih menggunakan kelinci, dan secara in vitro dari 2020 ini ya, saya kira kita sudah mulai menggunakan LAL, atau yang kita punyai sebetulnya bukan LAL tapi TAL, tapi itu sama saja. Jadi nah, kalau untuk pengujian pirogen secara pakai kelinci, ini kita mempergunakan dosisnya ini dari buku mengenai radiofarmaka dari Tubis and Wolf, ini tahun berapa, 2000 berapa, ini udah lama banget. Ini dosisnya itu hanya 0,1 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan. Pengujian dilakukan pada 3 ekor kelinci dengan mengukur suhu rektal setiap kelinci setelah kelinci disuntik 1, 2, dan 3 jam dengan sediaan radiofarmaka. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila 1 atau lebih kelinci mengalami kenaikan suhu 0,6 derajat Celcius, atau apabila jumlah kenaikan dari ketiga ekor kelinci itu lebih besar dari 1,4 derajat Celcius. Apabila terjadi hal seperti ini, maka perlu dilakukan pengulangan lagi dengan menggunakan 5 ekor kelinci tambahan. Nah, ini jadi hasilnya itu nanti seperti ini. Jadi pada pertama kita menggunakan 3 ekor. Ini harus lebih kecil 0,6 derajat Celcius per ekornya, dan totalnya lebih kecil dari 1,4 derajat. Apabila ini tidak memenuhi, kita tambahkan 5 ekor lagi sehingga jadi 8 ekor. Dan catatan ininya, suhu totalnya dari ke-8 ekor kelinci itu tidak boleh lebih dari 3,7 derajat Celcius. Nah, untuk in vitro ini menggunakan LAL atau Limulus amebosid lisat, yaitu merupakan ekstrak sel darah dari horseshoe crabs, Limulus polyphemus, yang mempunyai sifat khusus yaitu dapat membentuk gel bila diinkubasi dengan endotoksin pada suhu 37 derajat. Ini yang dijadikan dasar untuk pengujian pirogen dengan menggunakan LAL ataupun TAL. Ya. Ini pengujian dengan LAL atau TAL itu bisa sampai 0,03
endotoxin unit per mililiter atau kurang lebih 0,003 nanogram per mili, dan titik akhirnya ditandai dengan terbentuknya gel yang stabil setelah masa inkubasi 1 jam pada suhu 37 derajat. Ini saya kira mungkin dilewat saja. Ini juga hanya datanya. Nah ini, sekarang kalau tadi saya menerangkan mengenai uji kualitas MO-nya dari hasil fisik, sekarang untuk radiofarmakanya saya akan mengambil TC99M karena ini adalah merupakan radionuklida yang paling banyak digunakan di rumah sakit sampai dengan saat ini ya. Jadi sistem generator MO99 TC99M merupakan suatu sistem kolom kromatografi yang mampu memisahkan radionuklida anak, yaitu TC99M dengan waktu paruh 6 jam, dari radionuklida induknya, yaitu MO99 dengan T setengah 66 jam, yang terserap kuat diabsorpsi sebagai fase diam. Jadi bagan secara umumnya untuk suatu generator itu adalah ini. Jadi ini adalah wadahnya ya, dari PB, kemudian di dalamnya nanti ada kolom alumina, ada kolom ini diisi dengan alumina, kemudian ini ada selang, segala macam, ini juga ada selang, kemudian ada, nah ini sistemnya, tadi seperti yang Bu Widya Stuti katakan, ini masih sistem basah, karena di sini ada reservoirnya untuk salinnya, dan ini nanti TC yang diperoleh setelah sistem LC. Jadi filenya ini divakum, kemudian ditusukkan sehingga salin dari sini akan ngalir ke sini, dan di sini nanti akan melarutkan TC99M, kemudian TC99M-nya masuk ke file vakum ini. Nanti setelah itu baru diukur nanti aktivitas dari TC99M yang dihasilkan. Jadi prinsipnya ya seperti itu. Tapi kalau untuk sistem yang sekarang ini sudah tidak menggunakan lagi reservoir di sini, tapi di sini langsung, di sini ada file vakum, di sini ada file berisi salin. Jadi misalnya kita ingin memperoleh 6 cc, kita isi aja salinnya di sini 6 cc, kemudian ditusukkan di sini, nanti akan ngalir ke sini, nanti diperoleh di sini 6 cc TC-nya. Nah ini berbagai macam pemisahan TC dari MO99 itu, ini ada beberapa metode, yaitu pertama dengan secara kolom kromatografi alumina, ini yang dari NVC bisa, atau N-gamma, umumnya dari NVC. Kalau N-gamma itu meskipun ininya tinggi, cuma sampai sekarang masih belum bisa dilakukan. Ada penelitian yang dilakukan kalau nggak salah di Rusia, bukan penelitian tapi produksi. Jadi mereka menggunakan alumina biasa untuk memperoleh TC99M. Cuma masalahnya karena kapasitas serap dari alumina itu kecil banget, sehingga sistem generator itu besar gitu. Dan yang dihasilkannya juga encer. Tapi kalau untuk yang NVC ini kita hanya mengelusi misalnya dengan 4 cc aja, itu aktivitas yang keluar itu udah di atas 80%. Ada lagi metodenya. Ini metode yang sudah lama, saya kira tahun berapa ya. Ini udah enggak ini. Adalah ekstraksi dengan MEG. Jadi MO99 kita campur dengan MEG, diekstraksi, kemudian setelah diekstraksi MEG-nya dipisahkan, setelah dipisahkan MEG-nya kemudian setelah kering, sisa kering ininya tuh, TC-nya itu dilarutkan dalam NaCl, kemudian itu langsung dipakai. Cuma ini kayaknya udah lama dan juga kelihatannya banyak yang negatifnya. Kemudian sublimasi pada suhu tinggi ini, atau sublimasi pada suhu rendah ini kayaknya
sampai sekarang kayaknya sih nggak ada yang mengembangkan ini. Tapi ada yang pernah dikembangkan adalah untuk N-gamma itu adalah gel. Ini dikembangkan di India sama Cina. Ini bisa diperoleh efisiensi pemisahannya itu 80-95%. Cuma ini kayaknya kalau menurut saya kurang manusiawi karena itu MO-nya dicampur di ini kemudian diiradiasi nanti baru dimasukkan ke dalam kolom. Jadi penanganannya masih ini memang yang lebih bagus itu sampai sekarang masih tetap yang dari NPC ini. Ya mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa juga menghasilkan yang dari N-gamma itu, karena dari hasil penelitian sampai saat ini hasilnya masih cukup bagus kan. Dengan yield-nya bisa sampai 90 ya. Cuma mungkin itu kita masih perlu waktu beberapa tahun ini karena ya prosesnya kayaknya agak panjang dari mulai validasi, kemudian ada juga nanti masalah perizinan segala macam itu perlu kita lalui juga. Kendali kualitas TC99M dari generator MO99TC ini biasanya ada pemeriksaan fisika, ada pemeriksaan kimia, biologis yang dapat menjamin keamanan sediaan tersebut untuk dipakai pada manusia. Untuk uji visualnya biasanya larutan harus berwarna jernih, tidak berwarna dan tidak terdapat vertikal. Ini kita periksa dan alhamdulillah kita punya alatnya. Kemudian untuk yield atau rendemen kita biasanya menggunakan dose calibrator atau gamma ionization chamber dan persyaratannya ini kalau dari medifisik kita peroleh antara 80-120%. Kemudian kemurnian radionuklida ini kita menggunakan gamma spektrometer dan persyaratannya dan di situ harus 99,5% terdapat pada energi 140 yaitu energi dari spesifik dari TC99M. Karena TC99M itu hanya memancarkan monoenergi pada 140 keV. Kemudian untuk kemurnian radiokimia, ini dilakukan dengan cara kromatografi kertas menggunakan eluen metanol 85% dengan RF untuk TC-nya itu antara 0,8 sampai 1 dan untuk TC koloidnya pada titik penotolan. Kemudian pH-nya kita masih tetap menggunakan pH meter, menggunakan kertas pH. Untuk pirogen, sementara yang sudah kita rilis itu masih menggunakan kelinci. Kalau untuk LAL atau TAL itu sudah kita lakukan, cuma kita nggak tahu sudah divalidasi atau belum. Belum. Tapi hasilnya selama ini udah cukup bagus. Kemudian untuk sterilitas adalah menggunakan TSB dan FTG. Nah ini data hasil penentuan kemurnian radionuklida dari TC99M yang dihasilkan dari sistem generator MO99 TC99M. Jadi di sini persyaratannya tetap MO99-nya itu harus lebih kecil dari 0,15. Ini yang terutama itu MO99 harus lebih kecil dari 0,15 mikrokuri per milikuri TC99M. Nah, spesifikasi dari generator visualnya larutan jernih, tidak berwarna dan tidak terdapat partikel. Kemudian rendemen atau yield 80-120. MO99-nya untuk kemurnian radionuklida lebih kecil dari 0,15 mikrokuri per milikuri TC. Kemudian yodium 131-nya lebih kecil dari 0,05 mikrokuri per milikuri. Oh ini RU, ini bukan RI. 0,05 per mikrokuri per milikuri TC. Kemudian SR ada. Kemudian radionuklida apa? Kemurnian radiokimia
pH 4,5 sampai 7, kemudian bebas pirogen dan juga steril. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti akan coba saya carikan jawabannya. Ya, silakan. Pertanyaan tadi Pak terkait slide sebelum ini ada batas keberterimaan MO99 dari produk generator. Radionuklida. Radionuklida ya, akan MO alam MO98 terus dipersyaratkan sama untuk produk generator dengan hasil non visi ini. Terus apakah ada pengaruh juga MO tidak teraktif MO98-nya apa? Apakah itu juga jadi apa namanya? Ada batasan terkait MO98-nya? Ya, terima kasih Pak Herlan. Kalau untuk kemurnian radionuklida itu sampai saat ini kan memang generator yang dengan sistem MO99 yang diperoleh dari N-gamma itu masih belum ada. Jadi untuk persyaratannya juga kita masih belum tahu gitu. Cuma kalau untuk masalah pengotor kimianya, seperti tadi dikatakan MO98-nya, itu mungkin nanti itu juga harus ada batasannya. Berapa yang bisa ini. Cuma ya seperti saya katakan barusan, karena sampai saat ini masih belum ada, ya kita masih belum tahu. Tapi mudah-mudahan ke depan sih ya kita bisa inilah. Karena yang ada yang sudah terdaftar di FDA itu, yang di Amerika itu, mereka itu sama sekali tidak mau memberikan informasi sedikit pun. Sampai waktu Bu Marlina ke sana aja, di foto aja generatornya nggak boleh. Mungkin saya Pak Adang mau pertanyaan saya Pak ini terkait dengan apa istilahnya referensi. Nah, aturan yang mana, apakah IAEA Tekdok ataukah Medifisik yang dulu. Nah, atau mungkin ya saran saya ke panitia, ini kan ilmunya sangat bermanfaat ini buat kita semua ini. Biar nanti ke depannya ini bisa jadi referensi untuk kita juga nih. Ini bisa dijadikan buku tidak ini Ibu Umi? Buku untuk ya referensi pengujian radiofarmaka di Indonesia. Nah, mungkin referensinya ya dari beberapa narasumber. Nah, ini kan terkait MO generator yang hasil visi itu kan, hasil pengujian itu kan kita belum pernah lihat ini Pak, referensi aslinya seperti apa. Ya. Mungkin ke depan kira-kira biar seragam pengujian di rumah sakit, di PTRR, nah itu mungkin harus ada dibuat ininya Pak, buku atau pedoman kali ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Amal. Jadi untuk masalah referensi, sebetulnya karena ini seperti saya katakan tadi, antara radiofarmaka sama farmaka, sediaan farmaka itu tidak jauh perbedaannya dari mulai persyaratan, pendaftaran segala macamnya itu. Kemudian makanya referensi utama kalau menurut saya, mungkin kalau ada yang tahu silakan, adalah tetap farmakope. Apakah itu US Pharmacope, European Pharmacope, atau bahkan kalau ada di di Pharmacope Indonesia juga nggak masalah, itu dijadikan referensi utama. Kalau di situ tidak ada, baru kita cari misalnya di AETEC, kemudian di WHO, gitu. Jadi tetap referensi utama itu adalah Pharmacope. Kemudian tadi saya mungkin akan sedikit menerangkan juga mengenai MOVC itu, kenapa ini saya jadikan contoh tadi untuk radionuklida. Ini padahal ya, kalau kita ingat, apakah ini masih realistis? Enggak, kita periksa. Karena kita sebetulnya fasilitas kita udah nggak punya.
Jadi kita memang hanya punya teknologi aja. Jadi karena fasilitas sekarang kan udah dimiliki oleh PT Inuki. Tapi mereka juga apakah masih mengembangkan lebih lanjut atau tidak? Enggak. Belum, Pak. Ke depan. Halo Pak Uda. Ya mudah-mudahan ke depan kalau kita mempunyai fasilitas, apakah itu untuk perakit, terutama untuk perakitan generator, ya cita-citanya kita sih seperti itu. Mudah-mudahan apakah itu dari N-Gamma, MO-nya, atau dari VC. Kalau tidak N-Gamma, kita dari VC. Kalau kita sudah punya tempat perakitannya, itu dengan mudah kita bisa melakukan perakitan. Dan mungkin sebetulnya teknologi ini, itu kalau kita lihat itu tahun berapa? Tahun 80 sekian atau tahun 90 ya. Dan sekarang kita tidak, ini terutama sekali untuk yang baru, mungkin hal ini kayaknya masih belum ini ya. Cuma masalahnya yang tahu mengenai masalah ini, terutama visi, kemudian ini orangnya terbatas. Kemudian juga sekarang masalah umur juga udah hampir pada pensiun. Jadi ya setidaknya saya ingin menginginkan bahwa kita dulu pernah punya ini yang seperti ini. Ya mudah-mudahan, misalnya kalau kita punya fasilitas untuk pengolahan MOVC, kemudian untuk pembuatan generator dari VC, ya itu akan lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan punya lah ke depan, insya Allah. Saya sih masih optimis. Pak, udah tanya Pak. Ya. Pak, di kami kan pakai generator kering Pak. Ya, betul. Menggunakan LWN yang di luar yang kita tancapkan seperti itu. Cuma pengalaman itu kalau pakai sistem itu kita nggak vakumkan kembali atau kita kosongkan di jalur alumina kolom tadi, ya. Elusi berikutnya selalu hasilnya buruk Pak. Ya. Atau bahkan nggak dapat sama sekali Pak. Iya, betul. Itu kenapa Pak? Pertama, pertanyaannya itu kenapa Pak? Bisa dijelaskan ke kami. Kami hanya nerka-nerka saja nih selama ini karena nggak tahu ceritanya bagaimana gitu. Ya. Kemudian Pak, untuk mengetahui di kami di rumah sakit, waktu pengalaman dengan di Kuanum, itu kan kami selalu ditanya dengan hasil QC terhadap generator ini, baik kandungan molibdenum, ataupun energinya. Kami sekarang sudah punya RTLC itu yang sekaligus bisa untuk mengetahui energinya pada berapa saja. Terus kemudian kami tetapkan SOP untuk mengetahui molibdenum itu hanya satu generator untuk sekali saja. Maksudnya tidak setiap elusi harus kita ukur molibdenumnya. Seperti itu kira-kira diperkenankan nggak Pak? Atau sebenarnya literatur yang pernah Bapak dapatkan seperti apa Pak, supaya kami juga bisa menerapkan di rumah sakit, karena kalau setiap kali harus meskipun cepat ya Pak ya pakai molybdenum breakthrough itu di ini, tapi kalau di pelayanan cukup mengganggu juga sih kalau harus mengukur-ngukur dulu gitu. Terima kasih Pak. Ya. Dua ya Pak pertanyaannya tadi Pak. Ya. Oh iya. Yang pertama mengenai sistem kering itu ya, generator sistem kering, itu memang harus kering. Kalau tidak dikeringkan secara sempurna, kita lihat aja pada sistem basah, itu kalau biasanya kadang-kadang rendemen atau yieldnya itu hari ini dengan besoknya itu bisa drop. Ini juga sama, makanya kalau untuk elusi, sebaiknya itu vakumnya itu dilebihkan sehingga di dalam kolom itu sudah benar-benar kering tersedot ke file untuk elusi. Kemudian untuk yang kedua masalah tadi itu MO ya? Ya betul Pak, molybdenum breakthrough, cara untuk QC-nya Pak. Itu kalau Pak Huda punya dos kalibrator, kemudian untuk menentukan break
mikro MO secara sederhana itu cukup biasanya di dos kalibrator itu ada khusus untuk MO, untuk pengukuran MO. Jadi TC99M hasil LC-nya itu dimasukkan ke dalam kontainer PB, kemudian diukur ininya aktivitas kontainer PB-nya itu dimasukkan ke dalam dos kalibrator, diukur, yang terbaca di situ nanti itu adalah merupakan aktivitas MO. Karena TC-nya dengan PB itu dia tertahan. Jadi yang keluar itu hanya aktivitas MO. Nanti baru dari situ kita bandingkan dengan aktivitas TC yang ada di dalam file itu. Dengan persyaratan seperti saya katakan tadi, 0,15 mikrokuri per milikuri TC. PB-nya ketebalan berapa, Pak? Nah, itu biasanya di tiap alat itu mereka sudah menyediakan. Jadi yang sudah terkalibrasi itu PB-nya itu udah ada. Oke, ya, Pak. Ya, misalnya di Biodek atau di mana itu udah ada. Jadi PB-nya ukuran berapa yang bisa menyerap tenaga dari bisa menyerap TC99M sehingga yang terbaca hanya MO99 aja yang keluar. Itu paling sederhana, itu hanya perlu 1-2 menit sudah langsung keluar. Tinggal dihitung aja. Ya. Gitu Pak Huda. Siap, Pak. Siap. Ya. Nanti pas praktek kayaknya saya akan diajarin. Boleh. Gampang kok itu. Ya. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Masih ada waktu. Tanggung. Jadi nggak boleh ya Pak, kita menggunakan MCA saja dari mengukur energinya saja nggak bisa ya Pak? Ya, itu kan maunya nanti kan kuantitatif. Iya. Nah sekarang MCA-nya itu udah dikalibrasi belum? Standarnya ada nggak? Ada, udah dikalibrasi Pak. Itu akan, kalau menurut saya akan lebih ribet dan lama. Kalau kita menggunakan PB itu hanya masukkan ke situ, ukur, itu udah terukur aktivitasnya keluar. Berapa aktivitas MO-nya, bandingkan kan. Itu yang cara yang paling sederhana ya. Itu kita peroleh dari Medifisik itu dulu dilakukannya seperti itu. Yuk. Oke Pak, udah puas ya Pak. Nanti bisa dilihat ya Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung Pak Adang masih semangat. Udah pada ngantuk nih kayaknya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, untuk materi hari ini selesai pada pukul 15.00. Kita berikan aplaus kepada Bapak Adang. Jangan lupa untuk para peserta mengisi screening untuk besok ya. Kemudian yang belum absensi silahkan melakukan absensi. Dan besok kita ketemu pada pukul 07.45. Saya lagi besok.
Untuk para peserta yang dari luar, pelatihan pada hari ini sudah selesai. Dan besok kita mulai lagi pada pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih. Izin lab boleh Pak ya? Silakan Pak Huda. Sudah boleh Pak, silakan Masih monggo. ya, terima Hati-hati. kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua, terima kasih. Terima kasih. Iya Pak, silakan Mbak. Bu Ratu. Ya, sampai ketemu di sini ya Pak. Matur suwun. Monggo Pak Supri. Silakan Pak Supri.